tentang pendidikan. Sudah berjalankah pendidikan di Indonesia sesuai dengan undang-undang? Apakah semua masyarakat itu sudah bisa merasakan pendidikan? Sudah bisa merasakan nikmatnya pendidikan itu dengan serba ada? Itu juga harus dipikir. Jadi Menteri Pendidikan atau pemerintahan ini harus punya kebijakan-kebijakan yang mana masyarakat bawah itu bisa merasakan pendidikan. Karena pendidikan juga kunci untuk memulai peradaban. Ya, kita lihat dalam suatu daerah dengan daerah lain, antara pendidikan yang sudah berjalan dan yang belum, pasti tingkat SDM-nya itu lebih tinggi yang sudah berpendidikan. Dan yang belum berpendidikan pasti akan rendah. Dan nilai ekonomi juga pasti sedikit. Nah, maka itu harus diperhatikan semuanya. Bagaimana yang susah, yang kalangan bawah, supaya bisa merasakan pendidikan juga. Bukan hanya menggembor-gembor pendidikan gratis, tapi faktanya di lapangan banyak ternyata iuran sana sini. Dan itu juga harus diperhatikan. Bukan hanya pendidikan, dan orang-orang yang berkecimpung dalam pendidikan sendiri. Karena guru satu butuh makan, butuh minum untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan jam belajar mereka banyak. Mereka untuk bekerja juga selain mengajar itu pasti ada waktunya sedikit, belum untuk keluarganya. Anda mungkin yang di atas bisa saja enak, ya. Tapi yang di bawah ini dengan peraturan yang seabrek harus diikutin. Ketika tidak mengikutin akan di cut, akan dipotong, akan dipindahkan, akan di apa. Jadi harus dipikirkan antara anak, guru juga harus diperhatikan. Ya, ketika semuanya sudah diberikan oleh pemerintah, pasti berjalannya itu akan mudah. Tidak ada bayaran-bayaran apa-apa. Kenapa ada bayaran-bayaran? Karena mungkin dalam satu lembaga itu butuh yang namanya juga ya finansial untuk berjalannya pendidikan itu. Ya. Coba berkaca dalam undang-undang itu tentang pendidikan. Kita belum sampai sukses menjalankan pendidikan, pasal ketiga aja belum sampai, yang itu pendidikan bisa menambah iman, takwa, dan berakhlakul karimah. Nah, itu jauh sekali. Pendidikan adalah hak semua warga, itu aja belum. Jadi coba dipikirkan bareng-bareng. Ini sudah mau 1 abad dari kemerdekaan. Masa yang hanya menikmati pendidikan hanya orang-orang yang mempunyai ekonomi yang di atas dan dengan berpendidikan yang kualitasnya sangat bagus. Masuknya berapa, per bulannya berapa, per semesternya berapa, itu sangat banyak sekali. Sedangkan yang di bawah yang pendidikannya berkualitasnya hanya ya di bawah rata-rata, ya mereka hanya seperti itu saja, hanya mengunggulkan lulus ijazah. Coba bandingkan dengan pendidikan yang berkualitas, pasti mereka skillnya dilatih, semuanya dilatih. Karena nanti jangka panjangnya setelah lulus itu akan banyak peluangnya yang didapat. Nah, itu harus dipikirkan.